sama Kita anak-anak. dibilangin, Dele balik lagi. Aduh. Makanya pas diajak meeting sama dia kita ulur. Gak bisa lagi gue, gak bisa lagi depan gitu ya. Gak bisa lagi gue gitu. Lah ya lagunya Link Serugi kalau gak salah ya. Ternyata gue datang lagi ke kehidupan kalian, membuat hidup kalian lebih berwarna. Sampai lagu kedua, lagu ketiga tuh masih kan jadinya kan gimana ya, gue harus mengatasi itu gitu loh, mengatasi si deg-degannya sama gue harus nyanyi gitu. Terakhir kapan cek tensi? Setua itu kata gue. Welcome back to podcastnya Alvin. Woo! Kembali lagi di minggu ini, seneng banget karena hari ini bintang tamu hari ini adalah band yang udah 2 dekade berkarya dan punya banyak lagu hits, pastinya udah familiar banget karya-karyanya. Sempat ganti formasi beberapa kali ya. Dan baru aja menggelar konser yang bertema cerita kita. Nah, daripada lama-lama langsung aja kali ya kita panggil ini dia, Ekute. Halo Kak. Aduh, senang banget. Inilah lagi kita. kakak tiap hari ketemu. Halo Kak, apa kabar? Aduh. Salam. Aduh, selamat datang di podcastnya Alvin. Wah, thank Terima kasih. Ini you. podcast Apa kabar nih? Ini Baik, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru aja menggelar konser cerita kita. Boleh tepuk tangan dong? Congratulations. Thank you. Gimana nih konsernya kemarin? Berjalan lancar? Terus gimana nih cerita di baliknya? Alhamdulillah lancar, full house, rame. Gak nyangka juga ya gitu kan, tiketnya juga sampai sold out juga. Iya. Dan luar biasa seneng karena ini konser pertama gak sih? Semenjak setelah 20 tahun ya. Oh, ini konser gitu. pertama berarti Iya, dari iya. Ekute ya? Oh, oke. Dan Lupa konser kita. lupa. Gue gak bikin konser ya. Inilah saatnya. Dan memang konsernya itu kan intimate ya, Iya. jadi kayak berasa deket banget sama teman-teman yang datang. Terus juga isinya tuh memang cerita kita gitu. Jadi bukan cuma nonton kita perform, tapi juga kita ingin berbagi rasa dan cerita sama teman-teman semua gitu. Wah, seru banget. Tapi yang inisiasi akhirnya setelah 20 tahun berkarya, inisiasi kita harus bikin konser nih dan terjadi di tahun ini. Siapa nih yang inisiasi duluan awalnya? Waktu itu kita dihubungin sama Ibu Dibio. Oke. Ibu Dibio itu yang apa? Kalau dulu mungkin Jual angkatan tiket. milenial. Milenial. tahu. Iya. Itu pokoknya semua tiket kita belinya di Ibu Dibio deh. Nah itu tiba-tiba mereka hubungin mau bikin konser gitu. Oke. Dan mereka tertarik sama Ekute. Oh, Jadi untuk memang konser. yang kemarin itu intimate konser itu sebenarnya satu rangkaian apa itu awalnya gitu. Jadi nanti bakal ada beberapa kali lagi mungkin di luar kota antara Jogja, Bandung, Semarang, Surabaya gitulah. Jadi itu road to ya sebenarnya tuh. Road to, kemarin itu road 20 to. tahun. Gitu. Jadi akhirnya ada berapa kota nih kira-kira next? Pertama Jakarta berarti ya. Next ada berapa kota lagi nih? Kemungkinan Jogja sih kayaknya ya. Jogja ya? Dalam waktu ya mungkin dalam waktu dekat ini sih mungkin Jogja. I see. Iya. Wah, amin ya. Semoga lancar konser-konsernya. Tapi berarti oke, yang inisiasi awalnya Budi Bio. Iya, dan akhirnya terjadilah konser cerita kita dari Ekute. Berapa lama nih persiapan untuk konser cerita kita ini? Wah, Lama ya. Enggak, mepet banget. justru. Lama ya, cepet banget. Dadakan. Jadi waktu Iya. itu kita mau ngubungin Mas Levi. Bentar ya guys, gue meeting dulu. Meeting apaan Mas? Konser kalian? Hah? Kaget juga ya? Nah, gimana? Kita kan juga kirain tuh masih nanti-nanti Iya, gitu kan. Jadi waktu itu kita tuh sekitar 2 bulan kali ya, 2 bulan. Tapi itu juga potong ini Lebaran. Ya. Kita meeting tuh di akhir Februari. Februari ya. Iya. Pertengahan puasa kita meeting. Oh, I see. Dan itu kayak udah kepotong Lebaran segala macam. Kita kan konsernya tuh April. 25 April. Jadi cuma sebentar sih. Generasi Tarsok lagi. Ambil. Pokoknya dar-der-dor deh semuanya deh. Oke, berarti 2 bulan nih persiapan Iya. konser ya? Iya. 2 bulan kurang sih Kurang tepatnya. lebih ya. Karena kepotong Kurang. itu Lebaran kan kita nggak ada aktivitas. Libur. Iya. Iya, dan diselenggarain di M Block ya? Iya. Di Koma. Ya. Cuma Yang pilih venue, oke, Ekute nih konser di sini nih, itu siapa nih? Yang kepikiran kayaknya nih oke nih jadi venue konser Ekute. Rembukan sih. Rembukan ya? Sama Budi Bio, dari kita sama Budi Bio akhirnya milih oh ya udah
Sebenarnya ada beberapa tempat ya mungkin yang waktu itu kita sempat coba approach tapi ya akhirnya memang berdasarkan hasil rembukannya ke situ gitu kurang lebih. Iya, kita kan pengennya deket gitu kan sama penontonnya gitu. Terus ini kayaknya tempat yang cocok ini nih gitu. Oh, plus paling penting adalah transportasinya sih. Akses. Iya, Akses. Karena Jadi Blok M di tengah juga Iya, gitu ya. iya. Sangat memudahkan lah ya, strategis juga untuk Di jantung ibu kota. Wow. jantung ibu kota. Benar banget deh. Oke, tapi gimana awalnya akhirnya nih tiketnya sold out? Itu kan gila banget ya, maksudnya akhirnya orang-orang bernostalgia lagi nih dengan karya-karyanya Ekute. Betul. Reaksinya masing-masing gimana nih ketika tahu tiket kita sold out? Apa? nggak tuh biasa kita baru tahu sold out Baru itu tahu. hari itu apa Hamin satu gitu. Hari itu ya. Hari H. Hari ya. Jadi kan emang pagi kita datang buat sound check terus ya biasa aja Tapi hai. itu kebiasaan orang Jakarta tahu kelabakan di terakhir. Iya. Iya. Iya kan? Belinya ntar aja, belinya ntar aja gitu. Kok habis? Terus gimana dong? Gitu. Jadi malah jadinya kayak gitu, apa ada yang ngubungin, lah kok tiba-tiba udah sold out, gua kan baru mau beli kayak gitu. Sama Itu kreatif. Iya, banyak yang gitu ntar aja Jadi gitu kan. jadi kenapa kita tenang sebenarnya basicnya adalah dari semenjak jadwal konsernya disiapin terus keluarlah tanggalnya 25 April itu kita masih ya udah tenang-tenang aja gitu. Kita juga nggak mungkin karena basicnya Ekute itu nggak terlalu mikirin bahwa kita harus konser gede-gedean dan segala macam ya. Jadi santai-santai aja. Nah, di momen antara kita memutuskan tanggalnya keluar dan akhirnya hari H-nya itu alhamdulillahnya tiketnya terjual terus setiap harinya. Jadi ada memang belinya pirit-pirit sih 2. Iya. Ada yang beli 4, ada yang beli table segala macam. Terus sampai akhirnya ya udah kita kan ya udah berjalan aja gitu. Kita kadang-kadang nanya udah terjual berapa nih? Udah 160 nih Mas gitu. Udah gini gitu. Oke, ya udah aja. Terus tiba-tiba pas hari H kita lagi cek sound dan segala macem. Oh iya, congrats ya. Anyways gini tiketnya juga udah sold out nih. Jadi kalian tar dulu. sold out gitu. Iya, sold out Gimana, Mas, gimana? udah beres, udah clear semuanya. Jadi kita harapin semuanya lancar ya nanti malam. Ya udahlah kita masih oke aja sampai deg-degannya pas emang mau naik panggung aja. Detik-detik mau naik panggung ya. Wah iya. Tapi memang seminggu terakhir itu sih menuju konser sih memang udah sisa-sisa dikit Iya. gitu. Memang udah diinfo ini kayaknya bakal ditutup soalnya takut apa Kepenuhan. penuhan, Iya. takut overload. Jadi kan memang Iya benar. kapasitasnya itu kan terbatas kan yang di situ cuma 300 50 orang maksimal. gitu. I see. Itu akhirnya ini kayaknya bentar lagi mau di-cut itu seminggu terakhir itu udah. Oh karena tiba-tiba banyak yang beli ini, yang package beli 1 dapat 2. Iya, bundling ya. Oh ada Ada package itu bundlingnya. ya. Heeh. Package ya. Dan Nice, bener, nostalgia bareng pasangan. sebelum konser itu kita ada meet and greet gitu. Oh, iya. Kita jual tiket meet and greet Ya. dengan harga yang beda lah, lebih tinggi karena bisa ngobrol sama kita. Kita di situ kepikiran, emang siapa yang mau datang sih? Iya. Oh sempat ada kepikiran dulu ya. Ngapain beli meet and greet gitu loh. Terus kita mau ngapain gitu. Kita ngapain kan Apa ntar kita malam mau juga sulap? Apa main. kita mau apa gitu. Ada. Sold juga. Sold juga Sold itu. Dan mereka tuh kayak datang bawa kaset. Kaset Bawa album kaset, pertama bawa CD, bawa itu. lengkap Buat ya. kita Mereka memang tanganin. nostalgia sih. Iya. Dan ada yang lebih lucu lagi, Bawa ada yang foto-foto. datang bawa foto dia dari zaman kecil, 10 tahun. foto sama kita. Oh 10 my tahun. god, terus dibawa. Dibawa Tapi catatannya kita juga masih kecil waktu itu ya. Ah, iya, Jadi benar. masih- Ya, kita ya, belum ya. dewasa-dewasa amat gitu. Si Unyu. Tapi apa nih momen paling memorable selama konser? Pasti kan ada aja ya hal-hal yang terjadi real time selama konser berlangsung. Ada nggak kira-kira? Yang paling memorable nih? Ada gua juga. Apa ya? Masing-masing. Iya Kalau- masing-masing boleh. Kalau gue sih ngelihat segitunya pada nyanyi ya. Oh, Oke lah kalau misalnya lagu-lagu yang memang simpan saja, percayalah itu kan udah biasa juga orang pada nyanyi gitu. Tapi ternyata ada juga lagu-lagu yang jarang kita bawain yang ada di album Ekute. Ada juga ternyata yang bagian depan tuh nyanyi semua loh bener. gitu. Ngelong ya. Iya, sampai ada satu lagu apa ya gue lupa. Itu gue sampai ngelihat ke salah satu dari kalian gue gini, nyanyi loh mereka gitu. Gue yang amazed gitu kan gitu. Iya soalnya kita Wow. aja nggak hafal, dia hafal. Gimana tuh? Iya benar. Itu Benar. itu nggak cuma kita sih. Ada beberapa band tuh yang memang ada lagu-lagu tuh yang mungkin hampir nggak pernah atau jarang dibawain gitu kan. Jadi mungkin kalau sampai ada orangnya lain yang sampai nyanyi itu kayak
Wah, Oh. detail juga berarti nih. Karena dia dengerin satu album gitu kan, dan 18 cuma itu lagu. Karena doang. kita tuh bawa punya single after albumnya lumayan banyak. Biasanya culture-nya kita adalah untuk bawain sekali 2 kali, udah habis itu nanti kita ganti gitu dan segala macem. Nah di momen itu sebenarnya yang memorable-nya adalah karena yang pertama kita semua deg-degan karena kayaknya udah latihan tapi kok lupa terus di atas ya gitu. Wah Karena itu panik juga kan. sih itu. Panik kan. Wah itu. Jadi gue ada momentum yang beberapa yang udah ngasih cue ke teman-teman gitu. Oke kita masuk lagu ini, count ini masuk apa segala macam terus hilang tuh blank tuh. Chordnya mulai dari mana gitu. Dan segala macam karena kayaknya udah latihan gitu. Terus tapi anyways jadi terobatinya karena pas kita nyebutin judulnya atau apa, audiensnya udah notice gitu dan udah udah gitu. Kalau saya sendiri ya. Dia lupa kasih penonton. Saya lupa mau ngasih siapa. Main drum. Kasih gitar gitu, main-main gitu kan. Udah gitu Kalau ya. lu pengen nafas dikit kan tinggal Benar, triknya Kak. Benar. Banyak Juga dia, ini dia soalnya. banyak triknya dia. Ada prompter, ya kan? Ada semua enak loh jadi penyanyi. Beda gambar selain di depan Gitu, gue. di layarnya. Asli. 30 inch. Nah itu tuh lucu tuh. Bagian prompter sebenarnya mungkin Delia udah hafal semua tapi kan ya mungkin udah jadi mandatorinya lah ya kalau konser tuh ada prompternya lah gitu. Itu urusan dari kita soundcheck pagi ngurusin prompter nih taruh di mana aja udah ribetnya minta ampun. Enggak, masalahnya Bolak balik. Kita emang minta prompternya gede, tapi nggak segede itu Ya juga. itu maksudnya gue. Gede banget. Itu Gede gede banget. banget. Gede banget. Sampai kita ini gimana penontonnya nanti kalau nggak bisa berdiri di sini ini maju mundur. Bisa baca loh. Iya. Terus gue bilang sama manajer gue kan Mas Levi, gue bilang Mas kayaknya layar TV-nya diganti yang lebih kecil. Gak usah bikin tambah PR lagi ya dek ya. Jauh itu katanya. Ngambilnya jauh. Diomelin. Proyektor. Ya ampun, tapi satu kata masing-masing dari member Ekute tentang konser kemarin, satu kata apa nih? Yang bisa mendeskripsikan konser Seru, cerita seru kita. udah gua ambil. Ya, saya banget. Happy. Gue jangan. Happy. Happy. Oke, seru, happy. Bagus nih, seru, happy, lega. Lega. Terakhir paling pressure ya. Ya oke. Kalau gue lagi kayaknya. Lagi. Terus apalagi kan ini Nagi. Adrenalin rush-nya. Lagi dan nagi. Lagi karena nagi. karena lagi. Oh, oke. Gimana nih ngelihat reaksi audiens yang datang gitu ya, teman-teman yang beli tiket datang lintas generasi bahkan dari generasi milenial, Gen Z juga pada datang nontonin dan tahu karya-karya dari Ekute. Itu gimana nih perasaannya? Ya seneng ya, dan kita juga dengar katanya tuh ada di tengah-tengah penonton itu kan banyak yang anak-anak Gen Z juga ya. Iya. Dan ternyata tuh mereka ada yang kayak baru denger, terus Oh iya katanya ada tektokan sama yang- temen-temennya. Iya. Tuh kan galau banget kan. Iya Iya, lagi. lo banget, gitu. lo banget. Iya lagi. Iya lagi. Bener kan lo banget kan. Iya bener gue banget gitu. Ada yang Relate gitu. banget kan gitu. Dia bapaknya nyanyi, anaknya nyanyi juga. Kan asik. Sekeluarga. Generasi itu. Lintas generasi banget karena lagu Ekute itu kan juga sepanjang masa ya. Maksudnya orang-orang bahkan yang anak-anak muda mungkin yang baru dengerin dan akhirnya di TikTok juga lagi rame loh lagu Ekute dipakai. Iya. Lagu simpan saja gitu lagi sering banget. Soalnya kita dipakai. emang pernah kejadian kayak gitu. Kita main di pensi anaknya, Iya. ibunya tuh ikut. Karena kita Ikut pernah juga. main di sekolah sekolah ibunya. Waduh bener. Iya. Jadi selintas generasi itu ya. Sekolah deket sini lah ya itu ya. Iya. Setelah 20 tahun nih Ekute berkarya gitu ya di industri musik tanah air. Kira-kira apa nih tantangan terbesar mungkin untuk menjaga eksistensi Ekute sendiri? Apalagi kan sekarang industri musik juga udah mulai berubah ya gitu. Udah mulai shifting gitu. Apa nih kira-kira tantangan terbesarnya? Ya tantangan terbesarnya ya kita harus bisa ngebaca dari mata anak-anak sekarang gitu. Makanya kemarin yang bantu kita di sosmed kan juga generasi yang baru nih. Ya. Ternyata kita bisa ngeliat dari matanya dia pas dia bikin konten segala macam. Oh begini ya gitu. Mungkin ada tidak cocok cuman mau gimana Harus ngikut ya. sekarang begini gitu. Jadi ya kita harus belajar lah sama yang baru-baru ini gitu. Kayak gitu. Yang lebih berasa sih sebenarnya ini ya. Kalau dulu itu kita punya fisiknya gitu.
Oh iya benar. Sedangkan kita shifting ke digital semua sekarang. Dulu itu kita berasa masuk di industri itu setelah kita keluarin CD atau kaset. Ya. Kalau sekarang kan serba digital, jadi kita memang harus ngikutin itu aja sih. Iya sih benar. Dan setelah Ekute comeback nih sekarang dan Kadelia balik lagi ya. Iya. Tadi kita sempat comeback gitu ya. Dia lagi. Kita sempat ngebahas kalau misalkan sempat beberapa kali ganti formasi dan akhirnya Kadelia comeback lagi. Gimana prosesnya akhirnya Kadelia comeback tuh gimana? Sebenarnya tuh aku balik tuh 2023. Ya. Gitu. Jadi awalnya Mas Levi itu manajer Ekute tuh nelfon aku. Awalnya sih nggak bener-bener balik jadi vokalis Ekute lagi ya. Oke. Gitu dulu ngajakin kayak reunian aja. Gue nggak tahu di waktu itu mau manggung atau rekaman lagi apa gimana. Pokoknya Dek, mau nggak sih kalau seseruan lagi reunian bareng gitu. Oh ya boleh-boleh aja Mas gitu. Nah terus akhirnya berapa lama kemudian kayaknya seminggu atau 2 minggu ketemu. Oke. Gitu kan. Karena kan sambil mikirin dulu deh gitu. Mikir dulu deh Mas anaknya gimana ya kalau reunian lagi gitu kan. Pas ketemu di Jakarta waktu itu, karena waktu pertama nelfon aku lagi di luar kota kan. Ketemu di Jakarta dia langsung ngomong gitu kan, Dek ini kayaknya ada perubahan nih. Kemarin ditayangin ya di konser kita ternyata gitu. gue direkam sama handphonenya Mas Ada Levi bukti. itu ada bukti ya kan. Tapi gue gampang banget sih. Gue cuma ditanya, Dek balik lagi jadi vokalis Ekute ya? Mau nggak? Hah? Oke Mas, murah banget gue. Kayaknya ditepuknya langsung oke gitu. Gak ada tuh tarik ulur dikit Gak ya? ada. Gue langsung oh oke gitu kan. Abis itu serius nih Dek. Iya oke Mas serius Mas. Oh ya udah gitu. Segampang itu. Abis itu baru ketemu. Iya. Sama Kita anak-anak. bilangin dia balik lagi. Makanya pas diajak meeting sama dia kita ulur. Nggak bisa lagi gue, nggak bisa lagi gitu ya. Nggak bisa lagi gue. Gitu. Gitu, jadi abis itu baru ketemu sama anak-anak sama teman-teman ya setelah ya 11 tahun ya 12 tahun ya. 12 tahun. Cuman kan memang kalau Ekute manggung kan aku suka gangguin Gangguin, ya. ya. Gue suka Oh, iya. gangguin, gue suka datang tiba-tiba gue nongol. Iya. Gue nonton. Sebuah entitas. Oh dia yang gantiin gue. Enggak, soalnya kita tuh udah apa ya, kita kenal dia tuh nggak cuma kenal dia doang, keluarganya juga sama, yang lain juga begitu. Jadi nggak cuma yang masuk, nggak cuma dia doang, sekeluarga-keluarganya. Akhirnya ketemu lagi ya kan, Iya. kayak gitu. Ya kalau dia datang dan segala macam kita biasanya udah nitip security Mas yang itu tolong dibawa ke tempatnya Ini agak gitu. Jangan dijaga Iya. aja nih Mas. Jangan sampai maju. Biasanya maju soalnya gitu. Soalnya mereka tuh gimana ya, kalau misalnya nanti ngeliat gue lagi tuh ya udah nggak bisa move on kan akhirnya kan. Itu. Minum dulu lah kali ya. Minum ya, minum ya. Berat. Aduh. Aduh, tapi pertimbangan ngajakin Kadelia untuk balik lagi apa nih? Nggak tahu apa sih guys. Kita pun juga nggak tahu sebenarnya. Gimana sih? Mungkin dulu sebenarnya ada momen yang akhirnya memang terjadi kekosongan posisi vokal. Yang pas tadi Delia cerita bahwa diajak lagi kayaknya waktu itu karena kita mau ada festival deh kalau nggak salah ya. Terus akhirnya memang konsep awalnya Reunian. adalah reunion. Karena waktu itu memang nggak cuman kita kayaknya band yang lagi reunion. Jadi reunion tuh dianggap sebagai konsep yang nggak terlalu asing lah waktu itu. Jadi kita ya udahlah orang request buat kita mainnya juga udah lumayan lama diminta gitu. Terus ya udah akhirnya cuman comebacknya dia lagi akhirnya juga karena kita juga punya beberapa lagu yang akan kita rilis. Terus emang pas di lagu yang mau kita rilis itu emang ini Delia banget aja sih gitu. Jadi nyawanya ya gayanya dia banget juga. Terus akhirnya ya udah ngapain harus konsepnya reunion doang gitu ya, kita balikin aja lagi gitu. Walaupun kita tetap mundur ngejauh ya. Mundur ngejauh tuh ya. Lah ya lagunya Lingser Ungi kalau nggak salah ya. Ternyata gue datang lagi ke kehidupan kalian, membuat hidup kalian lebih berwarna. Oke. Tapi udah sekian lama berkarya untuk Ekute gitu ya. Susah gak sih untuk nyatuin visi misi masing-masing? Kan pasti ada aja ya, maksudnya idenya mungkin kontradiktif gitu. Gimana caranya Ekute bisa nyatuin visi misi? Gimana? Iya itu sebenarnya risiko band lah ya. Risiko banyak kepala ya pasti kayak gitu. Cuma kalau di kita tuh memang
misalnya kita punya ini satu tapi berasa nggak cocok ya oh ya udah nggak apa-apa gitu, pakai yang punya lo aja. Oke. Gampang gitu sih, gampang. Gampang ini. Sesimpel itu sebenarnya. Terus biasanya nanti ujung-ujungnya kita minta saran juga sama Mas Levi sih gitu. Kadang-kadang kalau sebenarnya misalnya Jai punya ideation kayaknya begini aja gitu. Sebenarnya menarik, tapi kalau di konsep awalnya nggak masuk, nah cari jalan tengahnya gimana? Nah itu biasanya Mas Levi gitu. Oke. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi saling apa ya? Mungkin saling pintar negosiasi aja Iya, ya lah ya. Kompromi sih. Kompromi ya. Kalau Iya, maksain semuanya nggak bakal jalan sih sebenarnya. Benar. Benar. Lagian kalau udah 20 tahun tuh komprominya makin gampang sebenarnya. Iya, karena udah biasa, ngerti, kan? udah tahu Dan gitu. sudah bertambah umur ya. Iya. Iya benar. Enggak lah, kita nggak Enggak tahu juga umur. ya. Nggak tahu umur. Egonya kan udah mulai Iya, mulai stabil ya. Iya. Benar. Tapi awal-awal susah nggak? Ada tantangan itu nggak? Awal dulu Oke. maksudnya. Awal-awal Oh iya, pasti. Masih Masih ego masing-masing kalau itu. Iya. Benar-benar mungkin Itu perbedaan pendapat. nyatuinnya aja 5 tahun sendiri kali. Iya. Oh, Iya, kayak 2 album sendiri karena misalnya di album pertama kalau gua kan mungkin masuknya paling terakhir gitu ya. Jadi masih ngikut gitu. Terus nanti kalau ada ide nanti di Jai itu karena misalnya udah lama di situ atau Leo udah lama di situ. Terus jadinya nanti kayaknya tapi garisnya ikutnya tuh ini. Tapi gini, tapi gitu nanti. Ya tapi kalau gaya lu gimana kayak nanti udah nyari jalan tengahnya. Cuma nyari jalan tengahnya mungkin dulu lebih lama daripada yang sekarang. oke. Tapi pasti ada jalan tengahnya. Cuma kalau sekarang ya jadinya udah ya juga sih. Kali gini kali ya. Gini aja gimana? Udah, Iya jalan. udahlah ya udah Kita gitu. pakai koin sekarang. Itu udah paling gampang tuh. Gampang banget deh. Gampang Kita banget. serahkan pada semesta pakai koin. Cari solusinya itu ya. Ternyata ya. Udah lebih gampang lah. Udah lebih gampang ya sekarang ya, karena udah iyalah. 20 tahun juga bareng-bareng, udah saling ngerti satu sama lain gitu ya. Karena udah lama sih bareng-bareng ya. Iya, tapi gimana nih? Masing-masing mengatur antara mungkin urusan band sama urusan pribadi gitu. Mengatur waktunya susah nggak sih? Susah-susah Susah, gampang gampang ya. sih ya. Iya. Karena kan semua punya, apalagi sekarang udah berkeluarga Berkeluarga, semua. iya. Terus kayak gue juga kemarin kan setelah nikah kan tinggal di Kediri juga gitu kan. Jadi ya susah-susah gampang gitu. Tinggal atur aja sih. Ya balik lagi ke pengertian masing-masing. Nah ya. Gitu. Itu Benar. yang paling penting sih. Ya biasanya kita ngobrol ya udah tanggal segini nggak bisa ya udah Ya udah. ganti tanggal aja gitu. Jadi lebih gampang ya maksudnya. Buntut nggak ketemu Ya udah. ya udah lupa. Bisa nggak kalau gini? Ada satu yang nggak bisa, ya udah. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ya udahlah gitu. Mau bangun itu ya nanti trans Kediri ya. Nah, Langsung biar langsung. Biar Jakarta langsung trans ke Kediri. bolak-balik gitu. Gue sih yang kemarin memang sempat, apalagi kayak mau konser kemarin kan juga waktunya mepet banget latihan bolak-balik gitu kan ya untungnya karena kita juga punya pasangan dan keluarga memang yang support juga kan. Nah, itu penting ya. Itu yang paling penting, kalau mereka udah mensupport ya alhamdulillah bisa lancar gitu. Lancar Lu bener-bener. malah dititipin sama suami lu. Titip mas, Tolong ya. yes. Jadi situ aja, Situ aja. situ aja ya mas, jangan dibalikin gitu. Biar kan nyanyi terus ya gitu. Terus. Laki gue nonton seneng banget. Iya makanya. Oh sama kita sudah terlatih ini sih, udah terlatih untuk udah terbiasa untuk punya balik lagi ke jalan tengah. Jadi kalau misalnya emang salah satu kayak Delia kemarin kan ada beberapa latihan yang akhirnya Delia nggak ikut karena masih di sana. Ya. Ya udah kebiasaan kita udah punya jalurnya aja. Oke, yang ini rekam dulu. Kalau ada aransemen baru, lempar. Nanti Delia pelajarin. Balik ke sini tuh udah jadi lah. Ada gitu. lah cara-caranya. Iya. Kita tuh kemarin latihan buat konser itu sama Delia cuma 3 ya? 2 atau 4 kali ya? Empat terakhir aja. 4 kali terakhir. 4 kali terakhir. Sebelumnya anak-anak aja gue. Sebelumnya kita doang, tapi cuma 2 kali. Iya cuma 2 kali, gila sih kalian. Jadi emang cuma 6 kali sih. 18 lagu. Iya. Dan itu banyak lagu yang memang belum pernah kita bawain. Wah, go. Terutama Makanya gue nanti ya. kan akhirnya jadi deg-degan di atas panggung. Deg-degan ya. Dan pakai sequencer kan? Iya. benar. Dan pemain sequencernya baru 2 kali latihan. 2 kali. Iya. 2 kali Agak terakhir. kasihan sih kayak dia bingung tuh 18 lagu kan Gimana ya? dengan lagu yang mungkin dia nggak familiar gitu. Heeh. Terus disuruh karena kan dia yang ini key-nya di dia kan, urutan awal dia yang pegang segala macem.
ya udah, tapi untungnya sih aman sih. Wah, tapi 18 lagu. Nah, selama 18 lagu ini Kak Delia juga vokalnya tetap stabil, masih bisa stabil. Itu kakak latihannya gimana gak? Karena tengah-tengahnya ada istirahat. Ah, benar. Mungkin ada tips and trick gitu kali Itu ya. dia Iya, gitu. iya. Jadi ya balik lagi kan kita harus kenal diri kita ya Bener. gitu kan. Dan anak-anak juga udah tahu. Jangan full, ntar dia pingsan di panggung. Ada limitnya. Ada gitu. limitnya, belum juga tempatnya juga ya padat juga gitu kan yang nonton. Jadi berapa lagu ya kemarin gue guys? 8 lagu ya? 18 8 lagu. Bukan, yang 3 istirahat. 15. Iya. Oh yang Pas udah berapa lagu gitu ya? Udah berapa Oh lagu iya, di nggak pertengahan 8 lagu kayaknya gue istirahat. Oke. Digantikan sama Andrea Lee Iya. yang vokalis Ekute yang kemarin juga. Terus ada kuburan band juga. Itu iya. jadi surprise gimmick ya dari Iya. kita. Nah, disitulah gue bisa agak bernafas tapi sambil ganti baju juga buru-buru kan. Sambil gitu. quick change juga ya Kak? Iya, iya. Wah. Soalnya penyakitnya Delia ini kalau awal-awal manggung dia suka terlalu Terlalu. excited, jadi Itu Adrenalin abis. soalnya Iya, kan. kadang suka jungkir balik. Wah, atraksi. terbawa Dan Masih yang berapa paling lagu nih? tadi masih cerita juga sama anak-anak yang masih berasa gue sampai sekarang tuh kemarin tuh nggak tahu kenapa tuh deg-degannya tuh luar biasa Real gitu kan. ya nih. Iya gitu sampai akhirnya lagu kedua lagu ketiga tuh masih kan jadinya kan gimana ya, gue harus mengatasi itu gitu loh, mengatasi si deg-degannya sama gue harus nyanyi gitu. Terakhir kapan cek tensi? Setelah itu kakak gue iya gitu. Emang tensinya udah naik. harus ngatur nafas gitu. Nah abis itu setelah lagu ketiga barulah sampai gue tuh gini, tenang Delia, tenang, atur nafas, Inhale dulu, exhale. inhale, baru akhirnya baru bisa enak gitu setelahnya. Lo juga gitu nggak kemarin? Ya, Kayaknya harus semuanya lah. gitu deh. Semua jadi deg-degannya. gue bilang sama dia beruntung lo masih begitu. Masih ada excitednya, masih ada gugupnya karena kalau seniman atau musisi nggak ngerasain itu udah apa ya namanya hambar jadinya. Benar. Gitu, basi banget. Asli juga kalau mau manggung deg-degan kan? Deg banget. Itu selalu Itu deh yang Kak. bisa. Kayaknya pasti ya. Selalu. Adrenalinnya ya kan di belakang panggung ya kan. Yang lucu tuh abis kita semua manggung selesai. Jadi udah kayak ya capek ya istirahat ya udah ya oke bubar ya thank you bye pas balik ke rumah jam 2 itu kan selesai kita jam 11, setengah 11. 11 bubarnya lah ya 11. 11 bubar setengah 12 bubar gitu jam 2 jam 3 kayaknya adrenalin gue masih naik deh masih Tidur. bisa tidur gitu. Lo pernah nge-gym malam nggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Nah kayak gitu tuh. Rasanya kayak gitu ya. Kayak gitu. ininya masih Masih muter nyala. badannya. Kok nggak bisa tidur ya? Iya. Bilang itu padahal badan tuh capek banget gitu, ngantuk. Iya. Ternyata Soalnya kan itu kita masih- dikasih durasi itu sebenarnya 2 jam. Oke. Jadi Di panggung itu harusnya 2 jam. Harusnya Tapi 2 jam. kita actualnya jadi 2 jam 40 menit deh kalau nggak salah. Hampir 3 jam Iya, jadinya hampir ya. 3 jam. dan makanya yang alhamdulillahnya orangnya stay. Iya, kasihan itu Iya. berdiri segitu lama sih Kasihan sebenarnya sih. kayak Bener. wah, lama. Kalau kita mungkin cepatin juga- lagunya nggak bisa. Gak bisa Udah nggak, ada jangan. nggak bisa. Rap nanti jangan. Cepetin kali ya, cepetin. Kalau nggak pakai sequencer bisa gitu. Iya, iya. Sequencer nggak bisa. Nggak bisa, gue juga bingung. iya, dan gimana mereka caranya. tuh benar-benar stay gitu loh. Ada yang dari meet and greet dari jam 5 sore itu benar-benar juga sampai selesai. Keren sih. Sampai setengah 11 Mungkin tuh karena keren banget sih. yang nonton juga sangat excited juga gitu ya. Maksudnya bisa nostalgia bareng pacarnya mungkin atau bareng teman-temannya di situ gitu nyanyi-nyanyi bareng. Jadi 2 jam 40 menit tuh nggak kerasa juga sebenarnya. Itu mudah-mudahan ya. Iya, iya, iya. Wah, menarik banget nih. Alright, abis ini kita bakal main games dulu. Oke. Jadi kita bakal ada 3 things. Jadi 3 things ini simple aja sebenarnya gamesnya. Sebutin 3 hal yang apa nanti aku tanya, nanti dijawab masing-masing. Oke. Oke. Gitu. Ada 3 pertanyaan. Alright. Ini kita Apa tuh? jagonya nih. Ini dia. Pemburu kuis ya. Kita masuk ke 3 things. Yeah. Alright, first question. 3 hal wajib yang dilakuin sebelum manggung. Apa? Kak Delia dulu deh. Pemanasan vokal, Iya. minum kencur, Oh, kencur, oke. sama ngapain gue ya? Ke toilet. Ke toilet Pipis. agak beser, bener deh kalau Agak sebelum beser. Iya, iya. manggung gitu, ya. ha. Penting. Itu gue. penting itu ke toilet. Manggung kebelet tuh nggak enak. Nahan ya, Cemas selesai. gitu, cemas. Ada anxious dikit ya. Next siapa? KJ dulu. Kalau gue itu yang pasti minum air putih sih. Minum air Terus putih. pemanasan, steak,
biar nggak dehidrasi. Iya. Oh. Tapi gara-gara gue minum itu akhirnya gue pipis. itu banyak Itu minum. menjadi runutan ya. Iya, iya. Udah, jadi tapi gue ada ini ya, ada apa yang harus dilakuin itu gue pipis setelah berdoa rame-rame. Oh, Itu iya. gue pasti nyari toilet dulu. Oh, nggak langsung. sampai juga Ritualnya ya? itu. Enggak, jangan. Sambil doa gitu. Ngompol dong. Sampai 2 pipis juga parah sih. Gitu. Jadi Oke. habis doa rame-rame, biasanya gue melipir nyari toilet. Oh, I see. Oh pantes, suka hilang dia. Hilang ya. Iya. Itu Dari mana sih? Jawab ya. Nah, kalau dia benar gitu, kalau gue yang ritual parah. gue itu. Kenapa tuh, Kak? Pas udah mau naik baru ya ke toilet lagi gue. Kebelet lagi nih udah detik-detik. Enggak, jadi kalau misalnya Delia itu naik panggungnya belakangan itu bukan karena emang gimmick, enggak. Emang hilang apa? Toilet dulu Tapi kita harus naik kan Iya. soalnya. Kalau itu portable tuh santri. Iya. Mulailah dari situ kita bikin, ya udah bikin intro aja kali ya. Gitu. Oh, akhirnya tercipta tuh Iya. intro. Intronya dipanjangin. Oke, Jadi kalau Delia belum naik, putarannya di sini ya. Iya gitu. Udah. jadi terus aja sampai akhirnya udah datang lu udah nyampe. Iya, benar. Kalau kayak Yas. Gua doa pasti, Ya. review song list, Ya. muntah. Ah, muntah kan? Iya, iya. Iya. Biasa. Iya. Dari dulu. Itu yang terjadi dari dulu sih. Oh gitu. Kenapa? Nggak tahu. Emang Jelek aja kebiasaan. kebiasaan aja kali. Demam panggung mungkin enggak ya? Gue tuh pokoknya gue merasa kayak kemarin tuh sebenarnya pas mau konser enggak nih, aman nih, siap nih, bla 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 gitu. Terus akhirnya kan kita ada photoshoot karena kita dapat wardrobe lah ya gitu, ada di support wardrobe dan segala macam. Terus udah pas lagi photoshoot buat wardrobe itulah keluar gitu. Oh gitu. Nggak Dan tahu itu kenapa gua. terjadi setiap manggung. Biasanya setiap Biasanya manggung. setiap manggung ya. Apalagi manggung yang gede-gede gitu ya. Apalagi gede ya. Oh. Yang iya. festival gitu, terus apalagi ya konser kemarin lebih parah sih. Oh, Nggak iya. banyak keluarnya, cuman ya keluar gitu. Iya. Akhirnya sampai sakit gitu ya. Udah nggak usah detail. Sampai muka Nggak usah merah detail ya. begini ya. Nggak usah detail itu. Enggak, udah terasa lambung. Terasa lambung. Akhirnya maaf. Lebih ke penyakit ya. Oh ya. Pisahin ya. Oh, apa check up kali ya? Udah. Alhamdulillah sehat. Khawatir, Alhamdulillah sehat. Gua harus khawatir itu. Emang gimana? Emang kalau anak-anak ini doain. Enggak, gue jujur sih kemarin yang di konser itu kan gue nggak tahu lo kapan mulai kan. Gue sempet gini dalam hati pas gue lagi panik. Kok Iyas tumben ya dia nggak mual-mual Iya, gitu udah. Oh, ternyata. Ternyata udah. Kalau gue sama Leo banyak diam kemarin. Gue sama Leo bener-bener banyak Iya, menghindar fokus sih. gitu loh. Oh, gitu. Kalau gue gitu. Anak-anaknya pada kumpul, gue enggak, gue menyendiri ya sambil Iya. Iya, soalnya biasanya Juga kalau sebelum gitu. manggung berisik nih. berisik. Oh, Ini iya. bercanda. Ini nanti ya ini melipir ke toilet dan Toilet, segala macam. ternyata. Ini ganggu-ganggu aja gitu. Terus kemarin mereka diem Nggak, aja. diem, Nggak seru diem. banget nih. Berasa sih emang kemarin soalnya Berasa, beda. berasa. Hands Soalnya mereka itu datang ke situ khusus mau nonton kita kan. Itu soalnya. Iya, jadi pressure-nya ada banget iya, ya. pressure. Beda sama festival atau apa gitu kan, mereka ada banyak lah gitu. Bener, Kalau ini bener, benar-benar memang datang ke situ mau lihat kita udah gitu. Iya, untuk ekute gitu ya. Nah, kalau Kak Leo apa nih? 3 sih yang jelas stretching dulu. Karena stretching kan kalau misalnya AC dingin tuh suka kram gitu loh. Oh, oke. Kayak tangan gitu kram. Coba lu cek apa? Bukan gue doang kan ya. Cek tensi kan. Kalau kedinginan dikit kan peluk ya kan. Itu penting satu. Banyak ya keluhan-keluhan Iya. ini ya ternyata. Bapak. Iya. Terus hidrasi pasti minum Iya. lah. Minum tuh harus minum. Terus sama itu menyendiri bentar fokus udah itu aja. Iya ya buat persiapan diri Iya. untuk naik ke panggung gitu ya. Alright, tidur. next question ya. Masa tidur? Kalau tidur nggak jadi manggung. Oke, 3 lagu favorit masing-masing dari lagu Ekute. Gantian lah lo dulu. Oke, Kak Iyas dulu. Gua cerita kita. Cerita kita. Iya. Bagus tuh. Bagus ya. Lumayan ya. Setuju. Sepakat. Cerita kita. Terus yang jadi single pertama atau pembuka jalannya kita Simpan Saja mungkin ya. Simpan saja. Tuh, terus sama yang ketiga ini lumayan banyak. Oh tapi ada gue mungkin lebih fokus ke album awal ya. Ah enggak ding. Bingung juga ya. Ribet banget. Banget sih. Ngomong sendiri. Punya conversation sendiri nih. Kasih ada Kasih. Iya. Oke. Kasih. Udah 3. Album Next, 1. Kak Leo. Nah, ya, emang gitu.
emang gitu. Gue baru ingat. Mimik. Nah, pokoknya itu juga semua intronya Ekute itu gue suka tuh. Kadang suka gue compile terus di mobil gue setel terus aja muter gitu looping Oh, gitu. di album kita Intro. tuh selalu ada Intro. instrumental. Ya. Itu terus yang kemarin Delia sama Andrea tuh judulnya apa? Oh, jatuh cinta. Jatuh cinta. Itu upbeat banget. Iya. Disco deh pokoknya deh. Upbeat tuh, benar. Ya kan? Terus satu lagi ya? Satu lagi. Satu lagi. Nah, ini lupa nih bagian ini. Emang Lagu cinta. Lagu cinta. Oh, oke. Lagu cinta. Oke. Itu enak tuh kalau lagi nggak bisa tidur. Itu album. Enggak, itu single. Oh, single. Itu single ya. Ah, I see. Kalau Kak J? Cerita kita simpan saja, percayalah. Oh, cepet ya. Enggak, udah sempet mikir soalnya. Sempet mikir. Nggak ditembak langsung gitu ya. Bingung. Ini bingung. Iya, Ini dong, bingung. nggak Ini ada bingung. bagus, Lebih ke- nah, Gimana? Cerita kita simpan saja, maafkan. Sama maafkan. Tadi gue nggak sebut, gue kasih ke dia. Iya, iya. Biasa, udah kan? biasa. Iya kan? udah Iya biasa. kan? Seru banget. Harus di-share-share lah dikit lah ya. Kita tahu lah bakal Ini ngomong gitu, 3. makanya kita nggak ngomong itu. Alright, Mohon kita ke maaf last ya. question aman dong. 3 hal yang orang belum tahu tentang Ekute. Apa nih? Berisik, Berisik. Oh, Tukang makan. tukang makan, Oh, iya. Tukang makan. ribet. Lu doang kalau itu. Kita mah kagak. Ini personal loh. Iya, personal. Kemarin Personal. fitting sama stylist aja kalian ribet banget. Kita nggak ribet. Gak ada yang ribet yang Pas marah lo lu datang, sendiri. pas lo datang. Lu datang jadi ribet. Itu jadi ribet. Iya. Orang kita cuma milih nih. Kayaknya warnanya bagusan yang biru deh. Kayaknya ini. Kalau aku pakai baju yang ini cocok nggak sih? Oke. Kan itu Oh, wajar. iya. Kalau kita Cerewet tanya kan, sama stylist berisik kan, ya. berisik kan, Terus ya, berisik kan, "Lu lu tuh ya. Lu tuh gini. Enggak Nah, beneran itu deh. Lu tuh beneran. gini. Lah Bener. orang kita udah. Kan maksud gue stylist tuh kan memang kita adakan untuk memilihkan mana yang bagus buat kita pakai. Bener, lebih decisive gitu ya. Iya, jadi kita nanya dong, kalau misalnya ini kita campurin sama yang ini, bagus kok Kak, as long as lo berani pakai gula, oke, Itu. oke, beres. Begitu dia datang, enggak kalian tuh ini, itu, ini, lah jadi ribet. Ribetnya dia doang, bener. Padahal udah kelar, pertanyaannya udah kelar. Enggak, gue itu kan hanya ngasih tahu yang lebih bagus. Kalian yang bikin ribet Iya. gitu Kasih loh. input gitu. Kasih input, karena kan gue perempuan. Gitu. Udah ada stylistnya, Neng. Gender kan sekarang mainnya. Padahal kita nggak mau gender. Nah, berisik kan, mereka berisik kan cerewet. Tapi seru banget. Boleh dong tepuk tangannya buat Ekute. Nah, ya, kita gini-gini aja kerjaannya lah. Kalau ngumpul tuh gini-gini aja. Soal gini terus Iya, ya, seru banget. Nah, kita ngebahas tentang karya terbarunya, cerita kita. Tadi udah disebut ya, salah satu single favorit, lagu favorit juga cerita kita. Boleh dong diceritain prosesnya, proses pembuatan lagu cerita kita ini gimana nih awalnya? Mana ya? Ngomong. Proses awalnya itu, waktu itu IAS ada notasi, ada inilah, ada Bisa-bisa lagu mah. ya. Ya. Terus akhirnya kita workshop, kita ngumpul rame-rame, kita bilang, wah ini kayaknya notasinya enak nih, tapi Seru kita nih. mungkin ya kita tweak dikit, Tambah-tambah dikit. terus gitu. akhirnya Batik. tema di situ. Ini tema apa nih yang kita belum ada nih untuk lirik? Kita mikir cinta kan udah. Ekute itu rata-rata cinta semua. spesialis. Spesialis. Bener. Walaupun Spesialis ya. walaupun nggak jadi band weddingan ya. Weddingan. Karena patah hati semua. Galau, iya bener juga. Akhirnya kita mikir, oh yang belum ada itu cinta persahabatan sih, gitu, tentang persahabatan. Akhirnya ya cerita kita itu sebenarnya tentang persahabatan. Tentang Gitu, persahabatan ya. Ah, seru banget. Dan akhirnya dijadiin tema konser juga ya. Iya benar. Cerita kita. Itu kayak udah jalan aja sih. Kayak gue kembali kan, tiba-tiba dia balik. Oh iya benar. Iya. Nggak tahu kenapa. Jadi 2023 tuh pas gue balik, ternyata mereka memang udah ada lagu yang mau dirilis Iya. gitu loh. Judulnya tuh kembali gitu. Ya udah, jadi pas gue balik ya sekalian aja. Judulnya kembali. Kembali. Tapi ceritanya ceritanya bukan tentang gue kembali gitu. Cuma kebetulan aja Judulnya kembali. Oh, kebetulan inline lah Iya, ya. benar. Nah, cerita kita juga gitu. Pas mau konser apa ya temanya ya? Cerita Ya kita. udah ya. sekalian lah cerita kita aja deh. Oh, I see. Pembuatannya berapa lama berarti lagu cerita kita ini? Wih, berapa? Cepet kok sebenarnya. Jangan lama-lamain dong. Lama-lamain. Pikirannya gimana? Maksudnya kayak baru setahun gitu. Enggak, sebenarnya konsepnya sendiri udah ya, basic notasinya sama chordnya sih udah kesimpan udah lama sebenarnya. Kerangkanya udah ada. Timbang lagu lah Masuk ya. ke anak-anak tuh cepet kok. Jadi kita cuman workshop sekali untuk apa namanya, ada ide-ide yang mau ditweak dan segala macam. Terus nanti biasanya gue bikin, terus nanti gue balik lagi,
ya oke tapi kurangnya di part ini itu ini. Jadi cuman kayak 2 kali workshop tuh mungkin seminggu 2 minggu, abis itu rekaman. Oh jadi cepat juga ya Cepet sih pace-nya ya? sebenarnya. Cepet. Karena kan udah saling ngerti. Maksudnya kalau band udah lama tuh gitu udah tahu. Benar. Udah tahu ngisinya gimana, maunya gimana. Jadi perdebatannya semakin minim aja jadinya. Iya iya. Iya, dan Kita lebih rungsingnya paling di soundnya apa ya gitu ya. Milih kayak drumnya nanti mau apa aja ininya apa mau coba-cobanya di bagian mana, oh snare-nya mau digemukin, ininya mau digitu, terus kayaknya ini soundnya pakai string nggak ya, pakai gitu-gitu doang sih. Elemen-elemennya aja yang kita panjangin Itu gitu. kemarin obrolan. waktunya akan lebih singkat kalau kita nggak ribet mesen makanan waktu itu. Iya. Lama biasanya memang Lama. benar memang. Benar. Iya iya iya. Bener Mungkin banget. bisa lebih apa ya, Wah, lebih intens efisien. banget tuh, gila. Kalau banget. kita nggak memakan waktu ngobrolin makanannya apa. Iya. gitu. Pikir aja Lama. lama. Bener bener. Kayak gue ya. Ini gue ya, pikir lama ya. Tersinggung. Ya juga ya. Gitu parah. Ya, begitulah. Gue sindir dari tadi. Gue belakangan jawabnya. Belakangan. Oh gitu. Tapi oke, ngomongin soal konser lagi gitu ya. Kedepannya tadi kan udah dijawab ya, bakal Jogja ya next ya. Iya, ini road to, Kemungkinan ya. Kemungkinan. Oke, ada bocoran mungkin konsep besar apa lagi nggak nih yang ada di konser-konser selanjutnya? Yang beda dari Iya. sebelumnya. Rahasia sih. Cuma nanti memang planningnya tuh kita nanti balik lagi ke Jakarta. Oh gitu. Enggak. Sebenarnya rahasia tuh lebih karena memang belum kita bikin aja. belum tahu Iya. ya. Tapi kan ini kan publik ya, untuk publik ya. Itu matanya ngeblank deh. Coba deh. Kosong. Sebenarnya kosong. Gak ada isinya. Apa ya gitu. Belum tahu soalnya. belum ada. Biar itu Sebenarnya nggak rahasia apa-apa. Bunibio tuh. Inilah salah satu apa namanya kekuatan 20 tahun kita adalah saling menutupi kekurangan satu sama lain. Nah, Iya. walaupun ujung-ujung dibongkar, Iya. tapi nggak apa-apa. Coba tadi lihat deh, mata gue ngeblank terus dia langsung bilang rahasia. Cepet kan Luar biasa. Itulah chemistry. Tapi dibuka lagi ya. Fokus kita berdua emang ceritanya biasanya fokus kita udah untuk ngebongkar mereka berdua ini Kan ya. biar rame kok. Iya. Itu apa udah diginiin? Waktu Waktu durasi mungkin. durasi. Enggak, tapi yang konsepnya adalah kita akan balikin ini semua ke Jakarta, benar tadi kata Jai, dan akan bikin konser gedenya nanti di 20 anniversary-nya kita Iya, yang di di Jakarta. Kan tanggal anniversary exact-nya kita di 20 tahun itu adalah di 1 November. 1 November. Around itu kita akan insya Allah kita bikin sesuatu yang lebih seru lah. Jadi sama sekali beda. Kalau kemarin kan cerita kita, ini cerita kamu. Kita serahin ke kamu. Gampang banget. Cerita kamu. Itu apa nggak tahu. Cerita kamu. Bukan cerita kita lagi. Gitu. Ini bakal beda banget. Berarti nanti bakal ada kolaborasi mungkin dengan musisi-musisi Indonesia juga Insya ya, Allah. mungkin di 20th anniversary ya. Menarik banget nih. Boleh dong, arti fans buat Ekute sendiri apa sih? Wah, berat lagi itu. Bukan berat karena kita nggak bisa jawab, cuman terlalu banyak yang ada di kepala kita. Keren kan? Kalau di zoom, kalau di zoom, di blank. di klip. Nggak, Masing-masing deh, tapi ini masing-masing. satu hal. Karena Ya. di 20 tahun kemarin itu terbukti banget ada fans kita yang memang udah ngikutin kita bener-bener from the beginning banget. Oke. Ekute itu nongol gitu ya. Dan itu ngikut dan bahkan sampai jadi tim kita di 20 tahun kemarin. Jadi Oh ya. kayaknya apa kata-katanya susah banget ya buat kita. Rocket fuel udah. Ya. Itu udah kayak bahan bakarnya aja udah. Keren banget. Keren. Analoginya bagus banget. Itu bagus banget. gitu. Bahan bakar roket. Keren banget. Keren. Keren Keren bangga banget. bener deh. 8 miss call nggak terjawab dari NASA. Ya, Oke. sih. Tapi Gimana apa ya, nih namanya juga fans. pesan yang ingin mungkin dari Ekute gitu ya, ingin disampaikan ke fans-fans yang udah mengikuti perjalanan Ekute selama 20 tahun, apa sih yang ingin disampaikan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank Gimana you. lagi ya? Terima Emang kasih itu ya kata-kata yang paling supportnya. tepat sih. Ya kan? Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa dan Iya. mungkin belum bisa bertahan juga sampai sejauh dan Iya. selama Semoga ini. bisa jadi soundtrack kehidupan kalian. Itu bagus banget. Bagus banget, tepuk tangannya dong. Bagus banget. Iya.
By the way, thank you so much. Terima kasih. Ekute sudah main ke podcastnya Alvin. Tapi sebelum itu, boleh dong nyanyiin sedikit lagu cerita kita buat teman-teman podcastnya Alvin. Ya, lupa liriknya. Dari cerita kita. Cerita kita. Mainnya di cerita kita. Cek. Bareng-bareng dong. Bareng-bareng. Enggak. Bantuin. Enggak, lu lupa kan, gue tahu. Oh, tapi kan ini lagu persahabatan kan? Iya, bareng berarti. Tunjukin kalau kita Alvin itu kadang-kadang bersahabat suka ini ya, juga ya, udah suka ngomporin juga ya. Tapi Bagus, jorokinnya bagus. Ya. Gimana lagunya? Cek dari cerita kita. Cerita kita. Tanpa perlu kata, kita bisa saling mengerti rasa. Cerita yang dulu, saat ini kita jadikan canda. Karena bahagia itu kita bersama selamanya. Ku ingin semua selalu terulang kembali. Yeay, cerita kita udah rilis, boleh Agak lain juga. Ya, Emang kan agak harus beda. Gue suka harus semangat beda, tuh. harus beda dari yang lain tuh baru. Itu lagi di promo sama Alvin tadi. Iya, itu. Ngobrol ntar aja. Kalian Ngobrol ntar aja. cerita kita udah rilis, sudah bisa didengerin di all digital streaming platform Betul. ya. Music videonya mungkin bisa ditonton di mana? Kita ada video lirik ya? ada video lirik. Video liriknya. Video lirik bisa ditonton di YouTube ya. YouTube Ekute. Iya, apa? Ekute Band. Nah, kalau salah. Echotes ya, Echotes Band. Benar. Nah, langsung aja dicek. Ya. Official lirik video berarti ya. Iya, benar. Bisa ditonton. Nah, sebelum closing, baru thank you so much. Ekute Thank sudah you. main Thank di you. sini. Thank you. Seru banget. Thank you. Kata-kata hari ini untuk teman-teman podcastnya Alvin apa nih? Masing-masing berarti ya? Iya. Masing-masing. Atau rembukan dulu Berat boleh. banget nih. Saat ini semua telah kita lalui. Iya. Cakep. Dia pantun bener. Jadi pantun. Tanpa Udah mau habis dirimu, baterai tanpa itu. dirimu diriku kan sendiri. Terima kasih sahabat sudah berbagi suka, duka dan apa? Suka dan duka aja. Sudah berbagi suka dan duka bersama selama 20 tahun. Yeay. Ekute, thank you. Thank you semuanya. Thank you juga buat penonton podcastnya Alvin yang udah nonton episode hari ini. Kita ketemu lagi di podcastnya Alvin episode minggu depan. See you next week. Bye-bye. Bye.